Perkenalkan, nama saya Arsyal Nalmati dari kelas 10 Perbankan 2, menjelaskan mengenai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Terjadinya NKRI atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan NKRI membentuk suatu pemerintahan negara. Fungsi NKRI, fungsi reguler dan fungsi agent of development. Semangat kebangsaan Indonesia terdapat 3 dimensi, yaitu semangat kebangsaan dari jiwa angkatan 45, semangat kebangsaan untuk bangga menjadi warga negara Indonesia, semangat kebangsaan untuk mempertahankan mengisi kemerdekaan. Patriotisme merupakan paham dan semangat cinta yang besar kepada tanah air, berawal dari bahasa patriot dan isme yang berarti kepahlawanan, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang dapat diwujudkan seperti nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang berdasarkan rasa cinta kepada tanah kelahirannya. Rasa cinta dalam nasionalisme akan mewujudkan sikap untuk memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara. Secara asal kata nasionalisme berasal dari kata nationalism atau nation dalam bahasa Inggris. Dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap hal harus disertakan kepada negara kebangsaan, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Sementara dalam arti luas bermakna sebagai suatu perasaan cinta tanah air tanpa memandang rendah bangsa atau negara lain. Dalam arti luas bersifat positif, adanya rasa toleransi di antara bangsa dan negara lain. Ciri-ciri nasionalisme menempatkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa, berkomitmen untuk bekerja dan kemakmuran bangsa. Tujuan bersosial politik yang berfokus pada kesejahteraan bangsa, taat dan patuh terhadap kesejahteraan hukum dan negara, dan lain-lain. Contoh dari penerapan nasionalisme adalah memilih produk-produk dalam negeri dan mendukung industri lokal, menjaga nama baik keluarga dan bangsa, menghormati lagu kebangsaan dan bendera negara, merawat dan melestarikan warisan sejarah, mendukung kebenaran dan keadilan, bangga akan budaya nasional, menghormati orang tua dan pendahulu. Kedaulatan dalam bahasa Italia disebut dengan sovranità. Republik ini demokrasi yang didirikan atas dasar buruh, berada di tangan rakyat yang menjalankan kekuasaan menurut bentuk dan bahasa yang ditetapkan batas-batas yang ditetapkan Undang-Undang Dasar. Kedaulatan supremus dalam bahasa Latin merupakan kekuasaan tertinggi. Dalam bahasa Arab disebut daulah, kekuasaan atau pemerintahan suatu negara. Kedaulatan yang dalam bahasa Inggris disebut sovereignty. Asal-usulnya berasal dari bahasa Latin supremus yang artinya dalam bahasa Indonesia teratas. Negara akan dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu ciri hakiki dari sebuah negara. Dalam bahasa Perancis disebut dengan souveraineté. Menurut John Boden, kedaulatan merupakan atribut negara. Dalam pengertian ini, kedaulatan dipandang mengekspresikan kapasitas untuk menjalankan kewajiban dan mempunyai hak serta kemampuan untuk melakukan tindakan. Menurut J. W. Garner, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi, undang-undang, dan melaksanakan dengan segala bentuk dan hakikat unsur-unsur konstituennya berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.